Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara melakukan validasi pada proses daftar ulang peserta didik baru tahun 2020-2021. Nanti siswa akan datang ke sekolah dengan membawa formulir hasil cetak dari website. Yang perlu Bapak Ibu petugas daftar ulang perhatikan diantaranya adalah di pojok kiri atas ini ada kode yang Bapak Ibu petugas harus pastikan bahwa di setiap halaman itu kodenya harus sama semua sampai halaman terakhir. Nah, adapun di halaman pertama yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu adalah diantaranya adalah memastikan nama lengkap peserta didik ini harus sama dengan yang tertera pada ijazah atau SKL atau pada akte kelahiran. Jika terdapat perbedaan nama, mungkin kita lebih amannya meminta siswa memperbaiki data dan mencetak ulang formulirnya agar data yang kita terima nantinya itu sudah valid dan bisa digunakan untuk Dapodik. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah untuk agama. Kita pastikan bahwa siswa benar-benar sudah memilih status agamanya itu sebagai agama apa. Terkadang ada siswa yang lupa untuk memilih status agamanya. Nah, untuk di halaman selanjutnya, seringkali siswa juga melakukan kesalahan dalam pengisian penghasilan orang tua, yaitu di sini karena siswa menggunakan tanda baca, siswa masukkan misalkan 5 juta atau 7 juta, tetapi yang tampil hanya 7.000 karena dia menggunakan tanda baca. Harusnya hanya itu cukup dituliskan 7000000. Nah, nanti jika ada kesalahan, Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk melakukan perbaikan data. Nah, kemudian di halaman ini ya siswa cukup tanda tangan dan orang tua juga tanda tangan. Nah, ini surat pernyataan. Nah, ini juga sama seperti tadi. Biasanya kalau di bagian halaman depan sudah benar, maka di halaman selanjutnya juga akan sama. Untuk format penulisan nomor HP, usahakan siswa menuliskannya juga dengan benar, yaitu menggunakan format +6281 bla 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 bla. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lembar selanjutnya, saya rasa ini juga kurang lebih mirip, ya, sama. Nah, untuk persetujuan orang tua, pastikan juga bahwa siswa sudah memilih jurusan yang dia minati, baik itu MIPA ataupun IPS. Jika ini masih kosong, minta siswa untuk segera melakukan perbaikan data dan mencetak ulang formulir. Dan kemudian di sini ada materai yang harus ditempel dan kemudian siswa menandatanganinya. Kemudian ini juga ada lagi surat pernyataan fakta integritas. Di sini ada materai tanda tangan oleh orang tua. Dan kemudian jika siswa menggunakan printer hitam putih, maka disarankan jika memang disetujui oleh panitia untuk menempel foto berwarnanya di sebelah sini. Kecuali kalau siswa sudah menggunakan printer berwarna, itu tidak perlu ditempel kembali. Nah, jika semua kelengkapan sudah terpenuhi, Bapak Ibu bisa melakukan validasi dengan cara melihat QR code yang ada di halaman terakhir, kemudian mengaktifkan pada handphone Bapak Ibu, yaitu pemindai atau kamera, kemudian arahkan QR code-nya ke kamera. Ya, jika sulit bisa dialihkan dulu. Saya ulangi kembali. Ini dia. Kita coba buka situsnya. Nah, ini adalah tampilan jika siswa belum melakukan validasi. Nah, di sini ada password yang saya akan berikan nanti ke Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu paste. Jadi Bapak Ibu cukup mengcopy satu kali, nanti selanjutnya tinggal dipastekan saja. Kemudian kita klik validasi formulir. Nah, di sini ada tulisannya
validasi berhasil. Kita klik OK, maka tombol akan berubah menjadi unlock validasi. Nah, ketika sudah validasi, jangan lupa minta siswa tanda tangan di bagian atas, dan kemudian petugas menandatangani di bagian bawah dan menulis tanggal kapan berkas diserahkan ke sekolah. Kemudian nanti Bapak Ibu sobek. Nah, untuk bagian yang atas ini nanti Bapak Ibu staples di bagian depan map daftar ulang, sedangkan halaman yang bawahnya ini, potongan yang bawah, Bapak Ibu serahkan ke siswa dan sampaikan bahwa tanda bukti ini, tanda terima formulir daftar ulang dan validasi, tidak boleh sampai hilang dan perlu dijaga, atau kalau perlu didokumentasikan oleh siswa, boleh difoto ataupun di scan ataupun difotokopi, intinya jangan sampai hilang. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus lainnya misalkan kalau ada siswa misalkan melakukan perubahan data, langkah-langkahnya adalah siswa datang kembali ke sekolah, datang lagi ke sekolah dengan membawa bukti tanda terima seperti ini yang tadi kita sudah serahkan, dan kemudian Bapak Ibu boleh ambil berkasnya, mapnya beserta berkas-berkas yang ini, itu dipisahkan, dan kemudian Bapak Ibu harus melakukan unlock supaya siswa bisa divalidasi kembali. Karena setelah divalidasi itu tombol simpan pada halaman web itu akan terkunci. Jadi mau tidak mau siswa harus kembali ke sekolah dan mengajukan proses unlock. Nah, proses unlock adalah dengan cara seperti ini. Ya. Nah, ini tulisannya unlock validasi, kita paste password kita, kemudian kita klik unlock. Oke. Nah, ini berarti tombol simpan di Pusdatin, di website Pusdatin sudah bisa digunakan lagi oleh siswa untuk menyimpan data. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk proses validasi. Nah, ada sedikit contoh kasus yang ingin saya tambahkan di akhir video ini. Jika siswa sudah mencetak dokumen atau formulir, tiba-tiba siswa yang bersangkutan melakukan perubahan data. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada tulisannya siswa melakukan perubahan atau penyimpanan data setelah proses print atau cetak formulir. Nah, jadi jika siswa sudah mencetak, dia melakukan perubahan data, maka siswa tersebut wajib mencetak ulang formulirnya. Karena yang kita perlukan adalah di sini bahwa benar-benar data yang diinput oleh siswa ke website Pusdatin itu sama persis dengan apa yang ada di hard copy yang diserahkan oleh siswa. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.